3, 2, 1. Salam saudaraku, kembali kita berjumpa dalam tayangan Edukasi Kristen. Saudara, dalam tayangan kali ini kita akan belajar bersama. Bolehkah kita berdoa bagi orang yang sudah dipanggil Tuhan atau orang yang sudah mati? Berdoa bagi orang yang sudah meninggal bukanlah konsep yang alkitabiah. Doa kita tidak memiliki dampak apapun kepada seseorang setelah orang tersebut meninggal. Kenyataannya adalah melalui kematian, takdir orang tersebut dalam kekekalan dan ditentukan. Entah ia diselamatkan melalui iman percaya dalam Kristus, kenyataannya adalah melalui kematian, orang tersebut akan ditempatkan dalam masa penantian yang kekal, yang kelak nanti akan dibangkitkan pada hari kedatangan Kristus yang kedua kali. Entah ia diselamatkan atau ia tidak diselamatkan. Bagi orang percaya, ia akan diselamatkan melalui iman percaya dalam Kristus, sehingga akan berada di surga, di mana ia akan mengalami ketenangan dan sukacita di hadapan Allah. Dia akan mengalami siksaan yang kekal jikalau dia tidak percaya kepada Kristus. Kisah mengenai orang kaya dan Lazarus si pengemis memberikan gambaran yang jelas tentang kebenaran dari pemahaman dan ajaran ini. Yesus Kristus secara terang-terangan menggunakan kisah ini untuk mengajarkan bahwa setelah kematian orang tidak diselamatkan, akan selamanya terpisah dari Allah. Mereka akan mengingat penolakan mereka terhadap Injil. Mereka akan berada dalam siksaan kekal. Kondisi mereka tidak lagi bisa berubah. Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Seringkali mereka yang ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi terdorong untuk berdoa bagi mereka yang telah meninggal dan keluarga yang ditinggalkan. Tentu saja kita harus berdoa bagi mereka yang berduka, tetapi tidak bagi orang yang sudah meninggal. Tidak seharusnya seseorang meyakini bahwa akan ada doa untuknya yang telah meninggal. Doa tersebut tidak akan membawa pengaruh apa-apa kepadanya. Alkitab mengajarkan bahwa kondisi seseorang dalam kekekalan ditentukan oleh tindakannya selama hidup di dunia. Orang yang berbuat dosa itu harus mati. Orang yang benar akan menerima berkat kebenaran, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Yehezkiel pasal 18 ayat 20. Penulis surat Ibrani mengatakan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali, dan sesudah itu dihakimi. Ibrani pasal 9 ayat 27. Di sini kita memahami bahwa setelah meninggal, kondisi spiritual seseorang tidak dapat diubah, baik oleh dirinya sendiri ataupun melalui usaha orang lain. Jika berdoa bagi mereka yang masih hidup, tapi yang melakukan dosa yang mendatangkan maut, di dalam surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 16, yaitu berulang kali melakukan dosa tanpa memohon pengampunan dari Allah, dianggap sia-sia. Bagaimana mungkin doa bagi mereka yang sudah meninggal bisa memberikan pengaruh apapun? Tidak ada keselamatan sesudah kematian. Masing-masing dari kita hanya hidup satu kali. Kita bertanggung jawab atas bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Orang lain mungkin saja mempengaruhi pilihan kita, tapi pada akhirnya kita yang harus bertanggung jawab atas pilihan yang kita pilih dan kita kerjakan selama kita hidup. Setelah hidup itu berakhir, tidak ada pilihan yang bisa dibuat. Kita tidak punya pilihan selain menghadapi penghakiman.
Doa-doa dari orang lain mungkin bisa mengekspresikan keinginan mereka, tetapi tidak akan mengubah hasilnya. Saat terbaik untuk berdoa bagi seseorang adalah ketika ia masih hidup, ketika masih mungkin bagi hati, sikap dan perilakunya untuk berubah. Roma pasal 2 ayat 3 sampai 9. Wajar jika kita memiliki keinginan untuk berdoa pada saat merasa sakit, menderita, ataupun ketika kehilangan teman-teman dan orang yang kita kasihi. Tetapi kita tahu batas-batas dari doa yang benar sebagaimana dinyatakan di dalam Alkitab. Alkitab adalah satu-satunya panduan doa yang benar. Alkitab mengajarkan bahwa doa-doa untuk orang yang sudah meninggal adalah sia-sia. Praktek berdoa bagi orang yang sudah meninggal ini memang dilakukan oleh beberapa denominasi dalam kekristenan, di mana beberapa denominasi tersebut memperbolehkan umatnya untuk berdoa, baik untuk orang mati ataupun berdoa atas nama mereka. Keyakinan berdoa bagi mereka yang mati, hal itu dapat kita perhatikan dalam kitab Apokripa, khususnya dalam kitab 2 Makabe pasal 12 ayat 46. Tradisi gereja, keputusan dari para bapak-bapak gereja terdahulu setelah terjadinya konsili yang kelima, sebagai dasar dari praktek doa mereka yang mereka lakukan ini. Alkitab mengajarkan bahwa orang-orang yang telah berserah diri sepenuhnya kepada kehendak juru selamat akan secara langsung dan segera masuk ke dalam hadirat Allah setelah kematiannya. Oleh karena itu, apakah mereka masih memerlukan doa dari orang-orang yang masih ada di dunia? Meskipun kita bersimpati kepada mereka yang telah kehilangan orang-orang terkasih, kita harus ingat bahwa sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Surat 2 Korintus pasal 6 ayat 2. Meskipun konteks ayat ini merujuk pada zaman Injil secara keseluruhan, ayat ini pas bagi mereka yang tidak siap menghadapi kematian dan penghakiman yang tak terelakkan dan yang pasti terjadi. Kematian adalah akhir bagi segalanya. Setelah itu, sebanyak apapun doa yang dipanjatkan, tidak akan bisa menolong ataupun mengubah nasib hidup mereka yang sudah meninggal. Mereka telah menolak anugerah keselamatan ketiga atau di saat mereka masih hidup. Baiklah saudara, tayangan ini mengingatkan bahwa kita yang masih hidup ini diberikan kesempatan. Inilah tahun-tahun dan hari-hari anugerah bagi hidup kita. Untuk itu, saudaraku, jikalau kita masih diberikan kesempatan untuk bernapas dan menikmati kehidupan ini, pakailah dan pergunakanlah hari-hari dan waktu-waktumu untuk satu perbuatan, perkataan, dan pikiran yang baik bagi Kristus dan sesama. Sehingga ketika saatnya kita dipanggil oleh Kristus, kita mendapatkan bagian dari sukacita yang besar di surga yang mulia. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.